Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di Darah Dingin Channel. Mohon maaf teman-teman, akhir-akhir ini kita tidak bisa konten keluar karena melihat kondisi cuaca yang akhir-akhir ini hujan diiringi dengan angin, kemudian cuaca yang buruk membuat petualangan kita agak susah teman-teman untuk kita berpetualang di luar. Namun kali ini saya akan sedikit membahas tentang 4 jenis ular berbisa yang sering kita temui dan bahkan mereka sering masuk ke dalam lingkungan sekitar kita teman-teman. Kali ini kita akan sedikit mendapat penjelasan dari Dr. Tri Maharani teman-teman. Dr. Tri Maharani ini merupakan ahli toksinologi satu-satunya yang ada di Indonesia, dan bahkan beliau merupakan duta WHO yang ada di Indonesia tentang toksinologi dan kasus gigitan ular berbisa dan hewan berbisa lainnya teman-teman. Kita saksikan penjelasan dari Dr. Tri Maharani kali ini. Dan untuk teman-teman harap menyimak karena ini sangat penting. Karena 4 ular berbisa ini hidup berdampingan dan bahkan sering masuk ke lingkungan rumah kita teman-teman. Jadi tetap saksikan Darah Dingin Channel sampai selesai. Jadi saya membawa 5 ular, 4 jenis. Nah, jadi yang pertama ini adalah ular Bungarus candidus atau ling. Tapi ini yang baby. Jadi yang anak-anak. Nah, pada waktu baby ini fenomnya sama kuatnya dengan yang adult, yang sudah dewasa. Ini barusan ada kejadian di Bandung, dia membunuh 1 anak kecil dan membuat koma 1 anak yang lain. Jadi meskipun dia baby, tapi fenomnya tetap menimbulkan neurotoksin yang sangat kuat dan mematikan. Nah, jadi hati-hati jangan sampai anak-anak kecil memainkan ular seperti ini. Karena meskipun ini kayaknya baby ya, tapi ternyata dia venomous. Jadi neurotoksin kuat yang bisa membuat orang respiratory failure. Nah, ini yang dewasa. Ini weling yang dewasa. Jadi kalau bahasa biologinya adalah Bungarus candidus. Nah, dia mempunyai ciri khas di mana di perutnya ini putih. Nah, emang beda ya kalau yang lain? Nah, kalau welang, jadi weling dengan welang beda. Nah, kalau weling perutnya putih karena strip hitamnya ini tidak sampai di perutnya. Tetapi kalau welang, strip hitamnya ini sampai di perutnya. Bikin ya? Ya, tapi di Indonesia weling dan welang ini sama-sama efek fenomnya mematikan. Jadi ini adalah neurotoksin sangat kuat. Kematian yang ditimbulkan oleh Bungarus fasciatus dan Bungarus candidus sama, detik sampai menit. Oh ya, ada satu lagi. Pada ular weling, ekornya ini runcing dan panjang. Tetapi pada welang dia pendek dan dia lebih gemuk. Nah, jadi memang secara morfologi beda. Tetapi secara efek fenom sama. Jadi untuk di Indonesia yang penting ya kita tahu para dokter untuk weling dan welang adalah neurotoksin sangat kuat dan sangat mematikan. Karena dia detik sampai menit menimbulkan respiratory failure. Tentu saja kalau respiratory failure dalam waktu singkat cardiac arrest ya, kematian. Nah, kemudian kita akan ngomong satu ular yang paling terkenal di Indonesia, yaitu ular kobra. Nah, semua ular yang saya bawa adalah ular dari para pasien saya. Jadi semua ular ini dulunya menggigit pasien. Nah, satu dipenyet sama si pasien, artinya satu masih utuh, jadi ini ditangkap hidup-hidup. Terus ini enggak direscue, jadi ditangkap hidup-hidup. Jadi dimasukkan di kayak plastik begitu. Yang ini, yang 2 nanti juga ada ya. Nah, ini adalah kobra Jawa atau Najas putatik. Nah, jadi di Indonesia itu ada 2 macam kobra.
kobra Jawa dan kobra Sumatera, dan semuanya adalah spitting kobra. Dia bisa menyembur. Nah, kalau kita buka mulutnya, nah si gigi kobra ini beda dengan giginya weling. Nah, kalau gigi weling ini taringnya tuh ada di ini di belakang. Ya, jadi dia bentuknya begini. Tapi kalau kobra bentuknya begini, sehingga dia bisa spitting atau menyemburkan si bisa ularnya itu dari depan. Nah, sasaran dari spitting kobra ini adalah mata kita, mata hewan maupun mata dari manusia. Karena sebetulnya semua ular ini kan buta dan tuli. Sehingga karena buta dan tuli, dia tidak bisa membedakan manusia atau hewan. Dia hanya tahu ada makhluk lain yang membahayakan dia. Jadi sebetulnya dia kalau menggigit, dia menyembur, itu karena membela diri. Bukan karena dia merasa bagaimana ya, tapi dia merasa terancam, sehingga dia akhirnya menyemburkan bisa ularnya tadi. Nah, targetnya dia adalah mata manusia. Nah, pada waktu dia terancam, maka si ular ini akan membuka lehernya tadi. Sehingga kita bisa melihat dia bisa buka dan bentuk seperti sendok. Meskipun kalau sendok beneran ya enggak lah ya. Kobra Jawa dan kobra Sumatera punya 4 finom utama. Ini bedanya dengan semua kobra yang lain. Misalnya kobra India, ataupun kobra Thailand, Naja Kautia, ataupun kobra dari Taiwan, Naja Atra ya. Kalau dia mempunyai 4 finom. Yang pertama adalah kardiotoksin, jadi dia bisa menimbulkan kerusakan di jantung. Kemudian neurotoksin, merusak syaraf. Kemudian nekrotoksin, menyebabkan nekrosis jaringan. Dan yang terakhir sitotoksin, jadi ada pembengkakan. Nah, sehingga kobra di Indonesia ini adalah ular yang paling banyak. Dia bisa beradaptasi di mana saja. Nah, jadi warna untuk ular kobra Jawa ada 2 macam. Ada yang tembaga seperti ini. Nah, ada yang hitam. Saya punya dua-duanya, tapi yang saya bawa ke Jakarta cuma yang tembaga. Karena yang tembaga ini agak susah dijumpai. Dia hanya ada di Pantura. Jadi dia tuh di Pantura itu kira-kira di Jember, Bondowoso, Banyuwangi, ini Situbondo, Lumajang. Nah, tetapi yang berwarna hitam itu hampir di semua pulau Jawa. Jadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat itu adalah yang berwarna hitam. Kemudian di Bali juga berwarna hitam. Jadi yang tembaga ini khusus memang di daerah Pantura Jawa. Iya, di Pantura Jawa. Jadi kobra ini adalah paling adaptasi. Dia paling bisa pergi ke semua tempat di wilayah Indonesia ini. Dan dia juga jumlahnya terbanyak di Indonesia. Kasusnya juga terbanyak. Nah, sekarang saya mau mengeluarkan satu lagi, yaitu ular tanah. Ular tanah ini adalah... Bentar, sebelum ular tanah, kalau king cobra bedanya apa? Oh iya, beda. Jadi king cobra itu genusnya beda, dia Ophiophacus hana. Nah, biasanya king cobra itu tidak punya 4 finom, dia hanya punya 1 finom, yaitu neurotoksin seperti pengaruh. Tetapi neurotoksinnya adalah neurotoksin kuat karena king cobra itu besar. Jadi king cobra di dunia ini ditemukan terbesar di Kalimantan dengan panjang 17 meter. Jadi dia adalah ular berbisa terpanjang dan terbesar di dunia. Di Kalimantan. Ya, di Kalimantan. Itu ditemukan tahun 32-an. Sekarang kepalanya ada di LIPI. Kebetulan saya pernah ke LIPI dan melihat kepalanya tadi. Sayang saya tidak bisa pinjam untuk saya bawa ke sini ya. Jadi kepalanya itu sebesar kepala manusia. Nah, padahal kalau ular ketika kepalanya sebesar kepala manusia, dia akan bisa membuka itu 10 kali lipat dari besar kepalanya. Jadi misalnya kepalanya itu 15 cm ya, maka dia bisa membuka 150 cm. Jadi sapi pun bisa dimakan sama dia. Karena kan dia tidak punya engsel, tapi isinya adalah muscle, otot-otot. Jadi dia bisa buka gitu. Nah, jadi king cobra dia neurotoksin kuat, dan permasalahannya sekarang ini king cobra banyak dipakai untuk pemeliharaan, atraksi, dan juga jual beli. Karena memang salah satunya karena dia adalah ular berbisa yang sangat panjang. Nah, tetapi sebetulnya king cobra ini dalam guideline WHO tahun 2016, kebetulan saya yang membuat buku itu ya, salah satu timnya, itu adalah kategori 2. Karena kategori 2 dia sebetulnya adalah ular yang dilindungi. Karena dia itu jauh dari manusia. Sebetulnya dia tidak ada di dekat manusia. Dia ada di dekat manusia kalau dipelihara, dibuat atraksi, dan dijual belikan. Jadi sebetulnya king cobra itu tidak boleh ditontonkan di muka umum karena dia adalah ular dilindungi. Nah, sebentar lagi Permenkesnya akan keluar karena kami lagi mengusulkan itu ke KLHK.
Sehingga nanti tidak ada lagi orang yang meninggal karena gigitan king cobra. Karena dalam 10 tahun ini saya Presiden Indonesia Toksinologi. Nah, kami mencatat bahwa king cobra adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Jadi karena penyebab kematian tertinggi dan dia adalah ular yang dilindungi, maka seharusnya memang dia tidak ada di dekat manusia. Nah, jadi itulah yang membuat kami mengusulkan sebuah undang-undang baru, yaitu tentang pemeliharaan ular, kemudian tentang atraksi dan tentang jual beli. Karena tenaga medis ini akan mendapat masalah kalau mereka mempunyai kasus-kasus king cobra, karena penyelamatnya sangat susah. Iya. Dan antivenomnya baru saya belikan nih. Kebetulan saya adalah leader dari program Kementerian Kesehatan tentang gigitan hewan berbisa dan tumbuhan beracun yang dimulai di tahun kemarin. Nah, jadi saya baru pengadaan tentang antivenom king cobra. Tetapi antivenom king cobra hanya diberikan untuk naturbite, yaitu misalnya petani digigit di kebun kelapa sawit, di sawah, begitu ya. Tapi bukan untuk pemeliharaan, bukan untuk human made bite. Kalau human made bite itu sesuatu yang tidak bisa di cover oleh BPJS. Nah, sekarang saya beralih ke ular tanah. Ular tanah ini sangat terkenal karena dia juga penyebab kematian yang terbanyak di Indonesia. Selain jumlahnya juga banyak. Jadi ular tanah ini disebut dengan Kales lasmarodostoma. Nah, ini bagus banget nih. Nah, ini enggak tergeplek sebetulnya karena ini karena ini ditangkap dalam kondisi hidup. Nah, jadi dia ini ada di semua pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Dia ada di Pulau Madura, ada di Lampung, ada di Kalimantan Barat. Nah, sifatnya dia, kalau dua ular ini kan neurotoksin kuat ya. Nah, sifatnya untuk yang Kales lasmarodostoma ini adalah hematotoksin kuat. Jadi dalam beberapa waktu dia memang tidak detik sampai menit. Kalau detik sampai menit adalah neurotoksin, tapi ini adalah jam sampai hari. Dia akan menimbulkan sebuah perdarahan masif. Dan perdarahan masif itu bisa menyebabkan DIC, disseminated intravascular coagulopathy, yaitu perdarahan yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Jadi ditransfusi ya pasti gagal, kecuali pemberian anti bisa ularnya. Nah, jadi ciri khasnya ini adalah golongan viper, tapi dia viper tanah. Ya, jadi kepalanya segitiga, kemudian dia punya patternnya dia segitiga juga. Nah, ini bedanya dengan Daboia simanensis. Daboia simanensis yang ada di NTT itu patternnya adalah bulat-bulat. Nah, jadi dia golongan viper juga. Jadi di viper ada 3 golongan, yaitu green pit viper, ini ular tanah atau disebut land snake, kemudian yang Daboia simanensis itu. Dan di Indonesia semuanya itu ada. Di Malaysia cuma ada land snake ini aja, tapi tidak ada Daboia. Ya, sedangkan Indonesia green pit viper, Daboia ini lengkap. Indonesia apa sih yang tidak ada? Gitu. Nah, perdarahan yang terjadi kalau tidak diberikan antivenom akan terjadi perdarahan masif. Air mata darah, muntah darah, berak darah, kencing darah, dan sampai semua hole dari tubuh kita itu memang mengeluarkan darah. Karena faktor-faktor pembekuan darah 1-12 itu rusak semuanya. Jadi akhirnya perdarahan tidak bisa dihentikan dengan obat apapun kecuali antivenom. Dengan obat transfusi pun tidak bisa kecuali antivenom. Baik teman-teman, sudah kita saksikan penjelasan dari Dr. Tri Maharani tentang 4 jenis ular berbisa yang hidup di Indonesia, kemudian hidup di sekitaran lingkungan tempat tinggal kita, teman-teman. Dari mulai ular weling, ular welang, kemudian ular tanah atau ular bibuk, dan yang terakhir ular kobra Jawa, teman-teman, atau ular spitting cobra, kobra penyembur. Jadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Dr. Tri Maharani tentang 4 jenis ular tadi. Mungkin cukup sekian konten kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe, teman-teman. Kita jaga alam, alam jaga kita.